Hai semuanya, ya jadi di minggu ini seperti biasa gue ingin mereview investasi saham gue di aplikasi Ajaib selama 37 minggu. Bagaimana progres investasi gue, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah di sini juga nantinya akan ada sedikit edukasi dari gue juga supaya mungkin kita bisa memahami lebih dalam soal investasi saham yang kita tekunin. Ya, buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai full. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sekarang gue coba share screen dulu ke kalian. Ya, di sini gue akan share screen nih. Jadi ketika kalian buka aplikasi ajaib, iya benar, di website ya. Nah, itu kalian akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, nanti kalian tinggal coba untuk masuk ke portofolio kalian. Ya, portofolio kalian itu seperti apa? Oke, berdasarkan data saat ini kita bisa lihat bahwa di dalam minggu 37 ini ternyata gue sedikit mengalami penurunan, sedikit aja gitu. 1,22%. Nah, di sini kita lihat lebih dalam ya. Saham Sido muncul gimana sih? Tuh, ini kan turun kan sedikit. Tapi kalau lihat dalam seminggu, nih kurvanya kayak sisir. Nah, kalau setiap saham tuh patternnya beda-beda guys. Jadi ini adalah Sido muncul nih, patternnya gini nih. Ini tuh dari dulu tuh gue ngeliat patternnya kayak kurva sisir. Iya, tapi ketika lo lihat, nah dalam jangka panjang tuh, dia bentuknya tuh di ujung-ujungnya naik. Jadi ada momen di mana dia kayak gini, ujung-ujungnya bakal breakout. Momen di sini bakal naik lagi gitu, sistemnya kayak gitu. Jadi dia menurut gua cukup stabil sih, makanya kenapa gua memilih saham ini. Tapi kayak misalkan pattern di saham-saham lain kayak ada RO gitu ya, itu beda lagi. Kayak misalkan dalam sehari ini kebetulan lagi landai aja nih, karena baru buka bursa sih. Nah tuh, dalam seminggu kayak gini nih, dia lebih fluktuatif ketimbang saham yang tadi gue punya gitu ya, saham Sido muncul gitu. Sebulan, 5 tahun, ya kan. Kalau ini lebih lebih ini lagi nih. Jadi dia kurvanya pas 5 tahun dia nggak naik banget gitu ya. Tapi ini tuh lebih ke landai gitu ya. Jadi kayak masih sama-sama aja. Nah, yang kalau dalam situasi-situasi kayak gini, kalau lo ngambil saham kayak gini, biasanya lo akan fokusnya satu ke dividen. Yang kedua, paling lo tuh mainnya harus cost averaging. Kalau lo nggak cost averaging, lo invest satu waktu di sini, terus lo dalam 5 tahun, lo baru untung sepetek gitu. Tapi kalau lo investasinya rutin, ini bisa lebih maksimal. Jadi setiap saham tuh strateginya beda-beda guys. Jadi lo nggak bisa bilang memvonis bahwa dollar cost averaging is the best all the time gitu ya. Atau misalkan lump sum teori yang selalu terbaik nggak juga, ada situasi kondisinya juga. Ya, tapi kalau dibilang all-nya semuanya di sini, ya dia agak naik sih guys gitu. Cuman ya investasi rutin kalau yang kurva begini tuh lebih disarankan menurut gua. Dia bagi dividen nggak sih? Kayaknya bagi deh kalau kayak gini. Nah, nol Pak. Nah, ini sempat bagi dividen 66 perak gitu. Ini lumayan loh, 66 perak loh per share ya. Iya, ini lumayan gitu. Kayak berarti yang kayak gini-gini tuh lebih ke ngincernya ke dividen, guys. Tapi kalau gua kan sudah muncul, gua lebih ke grafik gitu. Dividen kayaknya dia bagi deh. Yang waktu itu gua kena deh dividen. Nah, iya bagi. Cuman kan gak sebesar Adaro kan, ini 15 perak loh. Tadi itu 66. Itu guys. Jadi saham tuh ciri khasnya beda-beda. Ada yang dia memang secara dividen tuh dia unggul. Biasanya saham yang dia dividennya gede, itu grafiknya hancur biasanya. Tapi nggak semua. Ada beberapa yang grafiknya bagus tapi dividen bagus. Contoh kayak saham-saham BBCA, BBRI. Nah itu kayak gitu tuh.
Jadi kalian harus pelajari dulu tipikal saham kalian seperti apa supaya kalian bisa memaksimalkan keuntungan yang ada juga. Nah, di minggu ini gue pengen top up lagi guys ya. Jadi gue mau top up dulu lagi. Oke, gue mau top up dulu. B, nih ya, klik B, beli. Oke, ini gue agak geser ke atas dulu. Oke, beli satu aja. Oke, satu lot aja, beli. Udah deh. Udah selesai gue beli guys. Jadi fokus gue adalah investasi rutin aja. Gue nggak peduli naik ataupun turun. Tapi kalau misalkan emang lagi posisi lagi down banget, ya gue juga mau manfaatin juga supaya hasilnya ke depan bisa lebih maksimal. Itu adalah strategi gue. Kalau kalian punya strategi beda, itu adalah terserah kalian. Nah, buat kamu semua yang setelah ini pengen mempelajari lebih dalam soal saham, kalian bisa cek di playlist Dana Pensiun gue, videonya dari awal sampai akhir. Itu ada berbagai macam edukasi soal saham juga, secara fundamental dan mungkin sedikit secara teknikal dan mindset juga. Seperti itu. Dan setelah ini, apabila kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi saham di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini atau di box deskripsi. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain dan ingat ya, klik bel notifikasi yang ada di samping subscribe supaya terupdate apabila ada video terbaru soal gue. Oke semuanya, terima kasih.